Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami'i awliya'illahi ta'ala khususan hadrati Sayyidi Syekh Qadir Jalani ila arwahi jami'i ashabil wila arwahi jami'i tabi'in wila arwahi jami'il musannifin mu'allifin fi hadzal kitab khususan Tahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila qadri hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Khususan ila hajatnya jamaah Masjid Baitul Muttaqin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li masyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhinal karim ibnil karim, tua DKM kita Ustaz Imam Mahfud, para jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa rutinitas untuk mengikuti taklim dalam rangka untuk memenuhi apa yang dikehendaki dari para jamaah, yaitu pentingnya untuk mencari ilmu. Yang nomor dua, marilah sama-sama kita curahkan sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pada malam hari ini kitab yang kita kaji adalah masalah tasawuf dan persisnya bab zikir wa doa. Jadi yang kita kaji malam hari ini adalah bab zikri wa doa, bab untuk menjelaskan tentang zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama saya ambilkan dari hadis dari Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah ini sahabat Rasulullah, bahkan santrinya yang pertama. Sahabat Abi Hurairah ini salah satu sahabat yang gemar ngaji. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu dirosah, ada ilmu istilahnya kayak ilmu spiritual gitu. Ilmu dirosah ini orang yang ngaji di hadapan guru, kemudian ya namanya dirosah. Sahabat Abi Hurairah ini ilmunya ilmu dirosah. Rasulullah ini punya ilmu dua, satu ilmu dirosah, nomor dua ilmu hakiki, ilmu khaliyah. Makanya sahabat Abi Hurairah ini salah satu sahabat yang hafal hadis kalau tidak salah 5.000 sekian gitu, hampir 6.000. Ini sahabat yang mementingkan ilmu, sahabat Hurairah. Sahabat Rasulullah itu
jumlahnya ada 124.000. Berapa? 124.000. Yang dikenal 4 sahabat, yakni sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ini yang biasanya menyerap ilmunya Rasulullah, tapi hal tingkahnya Rasulullah. Tapi kalau sahabat Abu Hurairah ini menguasai ilmu, karena ngajinya paling petel, ngeleset dengan Rasulullah. Ini sahabat Hurairah. Yang paling banyak di hadis adalah dari sahabat Hurairah. Jumlahnya 124.000. Ini sahabatnya Rasulullah. Makanya ngaji itu kalau hadis ini, karena saya ambilkan tasawuf tapi dari referensi hadis. Ngaji itu yang paling sulit hadis. Hadis itu ada 2. Ada hadis riwayat. Hadis riwayat itu enak. Af'alihi wa aqwalihi wa akhwalihi. Karakternya Rasulullah, pekerjaan Rasulullah, kelakuannya Rasulullah. Ini riwayat. Tapi kalau diroyat, nah ini yang mau kok dibedah itu dikaji ya, sampai subuh. Masalahnya ini dari Imam Bukhari gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa. Ini diroyat. Nah sekarang secara standar saja, umpama 124.000 sahabat itu standar saja. Satu sahabat hafal satu hadis, berarti sudah berapa? Sudah 124.000 hadis. Padahal Abi Hurairah 5.000 lebih. Belum Siti Aisyah. Siti Aisyah ini sahabatnya Kanjeng Nabi dan istrinya Kanjeng Nabi, 1.200. Syariahnya Kanjeng Nabi, pengakuannya Kanjeng Nabi yang dibawa Siti Aisyah, belum sahabat yang lain. Jadi yang namanya hadis riwayat itu adalah jutaan. Sekarang umpama dibuat satu sahabat hafal 100 hadis satu contoh, kali 124.000 sudah berapa? Akeh kan? Akeh ngono wae jawabe. Daripada ngitung yo kangelan. Akeh. Makanya kalau memang sudah seperti itu, tidak perlu sampean itu membid'ahkan orang, itu tidak perlu. Sedikit-sedikit bid'ah. Hadisnya Rasulullah, akwalihi Rasulullah, kemudian ikrarnya Rasulullah, itu banyak Pak, ribuan hadis. Orang-orang terus langsung pakai serban dengan hadisnya diwoco. Ini kalau enggak ini bid'ah. Saya kadang-kadang itu, Masya Allah, di TV-TV itu Pak. Jangan memudahkan membid'ahkan orang. Hadis itu banyak Pak. Akwalnya Rasulullah jutaan hadis. Belum akwalnya, belum ikrarnya. Jadi karena yang kita kaji tasawuf, malam hari ini temanya bab zikir dan doa. Apa permasalahannya? Kalau kita ngomong masalah zikir itu, sebenarnya satu harapan di dalam kehidupan kita itu, satu harapan di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah satu yang dicari, ketenangan jiwa. Betul nggak? Satu harapan siapapun di dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang dicari cuma satu, ketenangan jiwa. Nah, makanya ini pas saya bacakan hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol,
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berfirman sapa Allah Gusti Allah firman-Nya Allah ana ma'a abdi madzakaroni wa taharrakat bi syafatahu akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Artinya ana utawi ingsun iku ma'abdi beserta hambaku. Ingsun Allah maksudnya. Saya ini selamanya beserta hambaku. Ini yang dawuh Allah, okay? Namanya hadis qudsi. Dari Rasulullah dari Abi Hurairah, qala Rasulullah dawuh seperti itu. Saya selalu bersama hambaku. Ana ma'a abdi. Ya, kita yakin Pak sampean. Jadi ya, setiap hari Gusti Allah itu karo awakku barengan terus. Nah, ini harus yakin. Ini pertama senjatanya yakin. Madzakaroni, jadi saya senantiasa dengan hambaku atau bersama hambaku, madzakaroni, selagi dia mengingatku. Ini katanya Allah, aku barengan dengan hambaku selagi hambaku mengingatku, zikirku, berzikir kepada aku, maksudnya ini bab zikir kan. Wa taharrokat lan ngubah-ngubah bi syafatahu, dan menggerakkan bibirnya atau kedua bibirnya karena aku. Jadi wong itu zikir kan umi berarti menggerakkan. Wa taharrokat syafatahu. Kalau tidak salah saya pernah cerita. Jadi hadis ini menggugah kita bahwa sebenarnya Allah itu ma'a abdi beserta hambanya. Madzakaroni, selaginya hamba itu mengingatku. Aku bersama hamba selaginya hamba itu mengingatku. Wa taharrokat bi syafatahu, dan hamba yang selalu menggerakkan kedua bibirnya untuk mengingat aku. Sebenarnya orang yang lupa pada Allah itu kadang-kadang saya juga kasihan, orang yang putus asa. Apa masalahnya disuruh ingat kepadaku atau disuruh madzakaroni wa taharrokat syafatahu, jangan sampai lepas bibir ini bergerak untuk mengingat Allah. Sebab hidup ini penuh misteri. Kalau kita renungkan, penuh misteri. Hidup ini Pak, kita tidak tahu kan apa yang terjadi besok. Bener nggak? Penuh misteri Pak, beduh itu. Kalau nggak zikir bahaya. Apa yang terjadi besok kita tidak tahu. Apa yang terjadi lusa juga nggak tahu. Demikian juga musibah atau apa yang menimpa kepada kita juga tidak. Ini motivasi. Oleh sebab itu, di sini kita dituntut untuk memastikan hati kita agar supaya hati kita itu tetap tenang. Jadi orang itu kalau hatinya tenang, jiwanya tenang, jiwanya lapang, akeh pasrah ini Gusti Allah daripada kita terus merenung terus dia dalam hati. Masalahnya apa? Masalahnya ya tadi,
Ya zikir tadi Pak masalahnya. Jadi alhamdulillah awake dhewe ini kita ini termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah selalu zikir 5 waktu. Subuh wayahe wong turu kita bangun karena untuk mengingat Allah. Sampai duha. Kemudian karena kita punya pekerjaan untuk nafkahi anak istri berangkat kerja, mengingat Allah. Diniati Pak, saya niat kerja untuk memberi nafkah anak dan itu namanya zikir Pak sudah. Selamanya Anda sampai ketimpa musibah sampai ini jadinya juga jadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan husnul khotimahnya orang tersebut. Karena misteri kita dianjurkan Pak dalam hadis ini madzakaroni, selaginya hamba itu selalu ingat kepada aku, saya juga bersama hamba itu. Itu tadi Pak, karena misteri tadi. Kita nggak ngerti Pak, kalau yang melihat YouTube kemarin itu ada di Bengkulu ini orang yang punya gawe manten, orang setua apa siapa ya, pakai topi kaji lagi, jogetan Pak di atas panggung. Siapa yang lihat YouTube itu? Itu selalu ada di YouTube itu. Dia bahagia karena termasuk famili nasohibul bait yang punya hajat itu. Joget di atas panggung joget. Dia jogetnya biasa Pak. Pokoknya dia melampiaskan ekspresinya tadi. Karena yang joget itu sohibul bait, akhirnya tamu-tamu undangan yang terhormat itu joget Pak. Kayak Pak Amir itu. Karena diwarai tadi, di taklimi tadi. Joget baru berapa sesi gitu, duduk, loh, jantung Pak. Spontanitas orang yang joget tadi loh, meninggal. Lah orang yang terhormat juga yuk kaget Pak, joget sehat banget. Kan kita nggak ngerti itu. Apa yang menimpa kita besok kan nggak ngerti. Nah, nggak ada masalah kalau memang di situ, di dalam hatinya, karena kita mendatangi walimatul arus, memberi kebahagiaan kepada orang. Kalau zikirnya seperti itu, tauniyah istilahnya. Karena zikir itu bermacam-macam. Jadi hadis ini ditegaskan, ana ma'abdi, saya ini Allah, saya Allah maksudnya, selalu senantiasa bersama hambaku, madzakaroni, selaginya hamba itu ingat kepada aku. Kemudian klausul yang terakhir, taharrokat fi syafatahu, dan hambaku yang selalu menggerakkan dua bibirnya untuk mengingat aku. Berarti wong yang biasa wiritan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Siapa yang mau membaca itu 100 kali setelah sholat sunat qobliyah subuh, maka akan dijamin rezekinya oleh Allah. Kok sampai diutang ya cepet nyawa. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astagfirullah, subhanallah. Ini yang memberi jasa Mbak Maimun Zubair. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Nah ini kalau jenengan makmum ya mungkin komat sudah 100 kali. Jadi habis sholat sunat qobliyah subuh, wiritan subhanallah bihamdi, subhanallah. Pokoknya mengingat Gusti Allah lah. Sampai 100 kali. Ini memang ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, sing duwe utang yo gage nyaur, sing ora duwe rezeki yo oleh rezeki mbok song kondi. Ini gara-gara karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa cara.
Zikir kepada Allah itu karena ada ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kepada Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, karena zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Dengan zikir kepada Allah hidup kita itu selalu terkontrol. Orang itu kalau selalu mengingat itu selalu terkontrol. Yakni selalu di jalan yang benar. Orang yang selalu zikir ingat kepada Allah itu selalu di jalan yang benar. Maksudnya yang dibenarkan menurut syariat agama Islam. Kalaupun ada kehendak untuk maksiat, ini ya Pak. Kalaupun ada kehendak untuk maksiat, maka kehendak itu bisa dikalahkan dengan zikir kepada Allah. Sampai duwe niat kerentek maksiat, itu tetap kalah Pak dengan zikir kepada Allah. Sebab dalam maksiat itu ada konsekuensinya, ada konsekuensinya besar Pak. Karena apa? Karena harus menerima balasan dan harus menerima siksaan dari Allah Subhanahu. Dalil mana? Di dalam surat Al-Isra itu ada Pak, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In asatum, jadi Anda berbuat baik, maka berbuatlah baik kamu. Li anfusikum, kembali kepada dirimu sendiri. Sampean agawe baik, berbuat baik, ini adalah baliknya atau kembalinya juga untuk dirimu sendiri. Wa in asatum, apabila Anda menghendaki maksiat atau kejelekan, falaha, sama, nanti juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Ini di dalam Al-Quran. Cara yang satu harus zikir kepada Allah. Cara yang kedua, zikir kepada Allah itu ada di dalam hadisnya Rasulullah itu, orang yang tatmainnul qulub itu adalah orang yang suka memberi kebahagiaan kepada orang lain. Orang yang suka memberi pertolongan kepada orang lain, ya. Pada umumnya seseorang akan merasa senang bila kita dapat memberi kepada orang lain. Jenengan mawon, jenengan sendiri aja memberi pertolongan kepada orang lain yang lemah, hati kita senang. Ini termasuk zikir yang cara kedua. Apa permasalahannya? Permasalahannya saya bacakan hadisnya tentang ini. Ada cara yang lain. An Abi Hurairah, Abi Hurairah lagi Pak, hadisnya itu Abi Hurairah lagi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol, bersabda Rasulullah, man nafasa an mukminin kurbatan, barang siapa nafasa, meringankan, kurbatan, kesulitannya orang mukmin, min kurobid dunya, dari kesulitannya di dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan kesulitannya orang tersebut besok di hari kiamat. Ini hadisnya Rasulullah. Jadi zikir itu ada macam yang kedua, orang yang suka memberi pertolongan kepada orang lain yang susah. Jenengan itu nek ape nolong wong gak usah ngenteni duit. Jadi nulung orang itu gak usah ngenteni punya uang. Punya uang, gak punya uang itu tetap lebih karakter nulung orang. Jadi setiap hari Pak harus ada itu gerakan nulung uang itu harus ada. Entah sampai nulung
karena keberatannya orang tersebut, nulung tenaga atau nulung pikiran. Yang paling penting di dalam hadisnya Rasulullah ini termasuk tatma'innul qulub, menenangkan hati, itu orang yang suka menolong pada orang lain. Hadisnya man nafasa, man sapane wong, siapa orang nafasa yang meringankan, an mukminin dari orang mukmin. Meringankan apa? Kurbatan pada kesulitan orang, min korobid dunia, dari kesulitannya di dunia ini, maka nafasa. Jawabannya ini nafasa, maka akan meringankan sapa Allah Gusti Allah anhu, dari orang tersebut, kurbatan min korobi yaumil kiamah, untuk kesulitannya orang tersebut besok di hari. Wong iku nek suka nulung Pak, somben kerupetane ning gone kiamat kono sampean yo ditulung Gusti Allah. Kayak kiamat tuh ruwet to, ruwet. Saya lihat, Masya Allah. Lihat maksudnya lihat di keterangan di kitab, ruwet. Makanya usahakanlah 1 kali atau 2 kali panjenengan itu habis wudhu sholat. Usolli sunatan ba'dal wudhu. Itu niatnya, saya sholat ba'dal wudhu rakaataini. Ya sudah biasa. Fatihah surat, Fatihah ngadeg maneh surat, mari ikut terus tahiyat salam, bersalam dungo, ya Allah, a'udzu bika min dhaikid dunya wa dhaikil akhirah. Allah, jauhkanlah saya atau lindungi saya dari keruwetan dunia dan keruwetan di akhir. Siapa ngerti 1 kali sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ruwet besok itu. Makanya terusnya hadis itu, waman yassaro, dan barang siapa yang memudahkan, an muksirin, dari kesulitannya orang lain, yassarallahu, maka Allah akan memudahkan orang itu fit dunya, ing dalam dunyane, wal akhirah, dan di dalam akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang lain di dunia, maka besok juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara zikir yang kedua. Macam-macam Pak cara zikir. Jadi pentingnya orang itu hidup ini adalah satu harapan, bagaimana bisanya di dunia ini jiwa kita bisa tenangnya jiwa di dalam ini adalah tidak ada lain kecuali zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa permasalahannya? Permasalahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu atau senantiasa beserta hambanya, dan beserta hambanya yang selalu mengubah atau menggerakkan sahabat. Saya pernah cerita itu. Saya dulu pada waktu Dewan ini pernah dimintai sama bupati untuk merenovasi Masjid Tuban. Akhirnya karena menambah populasi pembangunan itu wilayah, harus di belakang Masjid Tuban itu kan makamnya Sunan Bonang. Kanan kirinya banyak Pak, karena mau direnov masjidnya, mau diajukan, ada beberapa kuburan yang dibongkar. Lah ini ada 2 orang masih utuh Pak, betul 30 tahun. 1 laki-laki namanya Salamun, 2 perempuan, saya lupa perempuan siapa. Tapi jauh dari masjid situ perempuannya. Lah ini dicek, kok masih utuh, nasabnya dari mana? Apa pekerjaan orang tersebut? Yang Salamun ini memang guru Muhammadiyah. Orang yang selalu ngajar anak kecil alif bata, sakjim, Fatihah, pulang ngajar di masjid-masjid di musola itu. Ini Salamun Pak, mati ini enggak gosok. Yang satunya ini perempuan, masih gemuk Pak, tapi belum ada 30 tahun berapa, pokoknya sudah puluhan tahun lah. Ini juga diurut, ternyata ini rumahnya Mejagung. Mejagung itu sebelah selatannya kota Tuban.
ini perempuan hidupnya tidak pernah lepas bibirnya itu enggak zikir. Yang bopo zikir ya, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, wa subhanallah, selalu berubah, bergerak. Ini kok ada hadisnya itu. Wa taharrokat, dan selalu bergerak, fi syafatahu, ebi untuk zikir kepada aku, katanya Allah, syafatahu apa, dua bibirnya. Wa taharrokat bi syafatahu, dan selalu zikir kepada Allah menggerakkan bibir. Ya, ini memang hadisnya hadis mutafak alaih Pak, hadis dari sahabat Abi Hurairah. Kemudian yang nomor 2 diceritakan dari Mu'ad bin Hambal atau bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amilat nu Adam amalan anjalahu min adabillah min dzikrillah. Ma'amila ini. Jadi hadis ini dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada perubahan ini atau tidak ada perbuatan ma'amila ibnu Adam, tidak ada perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkan dirinya anjalahu min adzabillah, dari siksanya Allah, dibanding berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyelamatkan panjenengan dari siksanya Allah itu tidak ada lain kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir enteng sama zikir itu. Serapan zikir. Zikir itu kan ingat. Karena kita mau makan juga ingat yang memberi makan. Berarti kita harus bismillahirrahmanirrahim. Zikir kan? Ya dilatih, Mas. Dilatih. Kemudian yang nomor 2, sikap yang paling bijaksana itu sikapnya orang yang selalu melatih diri. Melatih dari yang kecil. Kemarin kan saya ngajinya itu jangan meremehkan perkara yang kecil. Jangan meremehkan perkara yang kecil. Jadi melatih diri untuk zikir kepada Allah. Mulai dari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nek sampai latih, mau makan tuh timbul Pak hati. Ya bismillah. Tapi nek sampai serakah ya nggak mungkin bisa bismillah. Kayak ini KDM itu yang kemarin nyewa mantu sampai ada yang mati 3. Ora tau badok, oyo-oyoan sego sampai mati, subhanallah. Indonesia, ya. Jadi tidak ada perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkan dari siksanya Allah kecuali zikir kepada Allah Subhanahu. Ini hebat kan? Nah, untuk selalu zikir itu panjenengan adalah harus bisa melatih, karena melatih diri itu merupakan pekerjaan yang sangat bijaksana. Latih Pak, ojo meneh mau sampai mau makan, mau masuk di kamar mandi itu juga harus ingat. Kemudian habis wudhu juga harus ingat, mendengarkan azan, sampai latih Pak. Saya ngomong seperti ini memang dulu saya juga dilatih sama kakak saya itu. Ini mau ada azan, matikan itu TV, dengarin paling nggak ada berapa detik. Lebih-lebih azannya Syekh Amir ini kan cepet. Oh, kan cepet. Enak, dijawab enak. Tapi ndonga Allahumma robba tidak watittamah wa sholatil qaimah lu kan. Dungo berarti zikir. Habis itu sholat sunat, zikir lah. Kalau kadang-kadang ngisi numpak kalian jenengan itu. Nah, coba jenengan itu coba. Sholat di masjid,
Umay waduh sholat masjid. Karena apa? Karena hanya satu. Karena zikir maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang nomor 2 ini ma'amila ibnu Adam. Tidak ada perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkan anjalahu min adabillah min zikrillah. Banding dengan zikirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada pertanyaan. Sampai ora tahu zikir itu ya Allah. Kemudian yang nomor 3 ini salah satu hadis majalasa kaumun majlisan yadkurunallaha fihi illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumul rahmah wa dzakaruhumullahu fi man inda akhrajahu Muslim. Jadi hadis ini juga dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda majalasa tidaklah satu kaum duduk ini ya majalasa kaumun majlisan untuk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat akan mengelilingi yadkurunallah fihi illa hafathumul. Jadi illa hafathumul malaikah melainkan malaikat mengelilingi ngubengi wa ghasyiyatuhumul rahmah dan selalu menaungi mereka dengan rahmat Allah wa dzakaruhumullahu fi man indahum dan Allah akan menyebut mereka dengan sanjungan di hadapan para malaikat itu. Jadi orang kalau di majelis ini ada zikir kepada Allah ini selalu dihubungi ya Pak? Dikelilingi malaikat wa ghasyiyatuhum rahmah dan selalu diayomi dengan rahmat Allah wa dzakaruhumullahu dan Allah selalu ingat kepada nutur kepada mereka fima indahu. Jadi jenengan besok karena majelis ini untuk zikir, untuk taklim, untuk zikir kepada Allah, untuk ngaji. Besok ini bangga dengan rahmatnya Allah panjenengan ditampakkanlah di akhirat itu. Ini jamaah Baitul Mutaqin. Dulu selalu setiap malam akad itu ada pengajian gini. Selalu malam Jumat ada yasinan. Jadi di sini wa dzakaruhumullahu Allah akan menampakkan di hadapan malaikat besok yaumil qiyamah. Kan? Aneh enak. Ngene iki nek sampean mau meresapi ya enak. Caranya seperti itu. Jadi yang pertama satu harapan untuk kita itu satu, jiwa tenang dulu. Kalau jiwa kita sudah tenang, enak Pak, zikir itu enak. Nah, untuk ketenangan jiwa ini Pak membutuhkan latihan seperti itu. Membutuhkan latihan. Kalau mau sholat, syaratnya wudhu harus. Nah ini membutuhkan juga. Orang itu loh Pak, wudhu aja wudhu. Dengan wudhu tok itu aja wudhu. Itu sudah padang Pak dengan hati. Sampean batal terus wudhu, ini di hati sudah lapang, sudah enak. Kok umpomo habis wudhu kemudian ada apa namanya kita mau doa ditambahi lagi dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr itu, kemudian ditambahi lagi ya Karim, ya Wadud, ya Latif. Ini suatu contoh. Ini untuk membuka hati kita agar supaya hati kita tenang. Habis itu kita ambil airnya kemudian diusap-usapkan ke badan kita. Ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan yaqthuru biha malana yastaqimu biha khalana wa yatma'innu biha qulubana wa yusma'u biha qawlana wa yukhfadu biha ahlana wa malana wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.